Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pendengar, para siswa-siswi SMP Negeri 7 Cimahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in hingga kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada ceramah singkat kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Kunci Menghadapi Ujian yang bernama Wabah COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona. Hakikat kehidupan dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa bagian dari ketetapannya bagi umat manusia adalah mendatangkan ujian dalam ragam bentuk, mulai dari ketakutan, kekurangan harta benda, kehilangan nyawa, bahkan sekarang kita mengalami adalah wabah virus corona. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan dalam hal harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Anak-anakku sekalian, ayat di atas tadi menjelaskan bahwa dalam kehidupan dunia ini Allah pasti mendatangkan ujian untuk menguji hamba-hambanya. Ibnu Katsir menjelaskan, terkadang Allah memberi ujian berupa kebahagiaan, dan pada saat yang lain Allah memberikan ujian berupa kesusahan, seperti rasa takut dan kelaparan ataupun musibah yang sekarang terjadi. Termasuk seperti yang sekarang sama-sama kita alami dengan merebaknya wabah COVID-19 atau virus corona. Siapa yang tidak takut? Para tenaga medis yang paling mengerti kesehatan pun menjadi korban dari ganasnya virus tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, situasi sekarang bisa dikatakan lengkap ujiannya. Karena tidak saja berupa ketakutan biasa, akan tetapi juga ancaman, kelaparan. Sekarang setiap daerah sudah membatasi akses masing-masing daerahnya. Kemudian nilai tukar rupiah pun anjlok dan barang-barang sembako pun melambung tinggi.
ancaman kemiskinan dan kelaparan sudah barang tentu ada di depan kita. Hampir semua kebingungan, sebagian sudah sejak lama panik, dan hingga sekarang suasana itu masih menyelimuti kehidupan umat, rakyat, bangsa, dan negara kita, Indonesia. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, Allah memberikan sebuah kepastian yang membahagiakan kepada segenap umatnya. Wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu pun Allah tegaskan dalam ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan hanya kepadanya kami kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sikap terbaik yang harus dihadirkan saat musibah menimpa adalah tetap menguatkan ketakwaan, keimanan, ibadah, dan amal soleh yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga tidak muncul pikiran bagaimana mencari keuntungan pribadi, egois, dan mengabaikan sesama. Di sini kita tak boleh lengah bahwa ujian atau musibah adalah cara Allah memanggil hambanya untuk kembali dan memohon pertolongannya. Lihatlah apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam kala penyakit yang menimpanya kian parah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad durru anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia berseru kepada Rabb-nya, sungguh aku telah ditimpa penyakit dan engkau maha penyayang di antara para penyayang. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Anak-anakku sekalian, Nabi Ayub berdoa dan itu adalah perbuatan yang sangat Allah cintai. Itulah kunci sukses untuk menghadapi ujian, terlebih musibah yang saat ini melanda seluruh dunia. Ibnu Qayyim berpendapat mengenai doa bahwa untaian doa Nabi Ayub sangatlah luar biasa karena memadukan tauhid dengan ketidakberdayaan dirinya, sehingga total butuh dan bersandar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, marilah kita sadari bahwa ujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada cara terbaik untuk mendapatkan jalan keluar selain dengan kembali bertobat dan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa berdoa kepadanya. Inilah kunci sukses untuk menghadapi segala ujian yang ada di dunia ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma dfa' 'annal ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian ceramah singkat yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.